Jangan sampai kemudian orang tua kita mungkin karena nggak ngerti, karena berbuat dosa sedikit, kemudian kita sumpahin, ya, kita kemudian melaknat orang tua kita. Kadang-kadang begitu. Akhwat misalnya punya ibu, gara-gara ibu suka sinetron, kemudian ditahlir. Repot kalau kayak gini nih. Kemudian disiwak, bahasa kita ya siwak. Antum tahu bahasa siwak di sini? Di sini apa artinya siwak itu? Gak diwawu. Apa bahasanya? Gak disopo. Gak disopo. Ini malah justru tidak menjadi jalan hidayah orang tuanya. Lihatlah bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tatkala beliau mendakwai setiap hari ibunya yang masih kafir, musyrikah, bukan hanya kafir, musyrik, menyembah berhala. Abu Hurairah ini, Abu Hurairah ketika ibunya ini musyrikah, menyekutukan Allah, menyembah berhala, Abu Hurairah sudah masuk Islam dahuluan. Tiap hari didakwai, tiap hari dinasehati terus. Ibunya tidak menggubris setiap hari. Antum mendakwai ibu berapa lama? Berapa hari? Berapa kali? Ya, paling-paling ya mendakwai pun juga kadang-kadang males-malesan gitu loh. Tidak ada usaha maksimal. Ini Abu Hurairah setiap hari mendakwai ibunya supaya bisa mendapat hidayah. Tapi akhirnya apa? Ditolak terus. Sampai suatu hari ketika Abu Hurairah mendakwai ibunya, meminta supaya dia ikut masuk Islam, marah ibunya. Marah. Tidak hanya marah, apa itu? Mencela Nabi Muhammad SAW. Mencela loh. Ya. Terus orang mencela Nabi hukumnya apa? Dibunuh gitu? Ya. Jangan begitu. Ini sang ibu karena belum mengerti. Ya, dilihat kondisinya, kadang-kadang orang itu belum mengerti lalu mencela. Ini tidak boleh. Ini dibuka syubhatnya, dijelaskan. Kecuali kalau orang yang betul-betul menentang, didakwai tidak mau, kemudian mencela, mencaci maki sengaja, maka ini yang dihukum dengan hukuman mati. Itu oleh pemimpin kaum muslimin, bukan kita-kitanya. Nah, kemudian ketika mencela, mencaci maki, Abu Hurairah tidak bisa menahan diri. Dan Abu Hurairah tetap menjaga berbuat baik kepada ibunya yang kafir, musyrikah, yang mencela Nabi Muhammad SAW. Nabinya dicela. Apa yang dilakukan Abu Hurairah? Abu Hurairah pergi dari rumahnya. Dari rumahnya sendiri bersama ibunya, pergi dalam keadaan menangis. Kemana dia pergi? Menemui Rasulullah SAW. Dalam keadaan menangis, ditanya oleh Rasulullah, ada apa wahai Abu Hurairah? Dia menceritakan, ibuku mencela engkau, ibuku saya ajak masuk Islam, menolak, malah dia mencaci maki engkau. Apa kata Abu Hurairah? Wahai Rasulullah, doakan ibuku mendapat hidayah. Langsung Rasulullah mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Rasulullah langsung mengatakan, ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Subhanallah, Abu Hurairah setelah mendapatkan atau mendengar doanya Rasulullah saat itu juga langsung gembira. Dia tidak mengatakan, wahai Rasulullah, betul loh ya, awas loh, jangan sampai enggak. Itu enggak. Dia gembira, dia percaya kepada Rasulullah, doanya makbul, pulang dalam keadaan gembira. Maka kemudian datang ke rumahnya lagi, pintu terkunci. Sudah enggak keruan ini hatinya. Kemudian dia ketika ketuk tidak ada jawaban. Ternyata ada suara-suara orang sedang mandi. Ada suara orang mandi di dalam. Siapa lagi kalau nggak ibunya? Ketika diketuk-ketuk, kemudian dari dalam suara, sebentar wahai Abu Hurairah, saya sedang mandi. Setelah itu sabar Abu Hurairah, kemudian dibuka pintu itu. Sang ibu mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dengan doanya Nabi SAW dan kesabarannya Abu Hurairah yang mendakwai ibunya. Artinya kadang-kadang kita ini mendakwai, ya, kemudian belum juga ditanggapi. Sabar. Kadang-kadang Allah itu melunakkan hati seseorang kepada Islam, itu tidak disangka-sangka. Dan kadang-kadang itu dikabulkan dari doa yang tidak disangka-sangka. Makanya kita ini tidak hanya sekedar mendakwai, percaya diri bahwa saya mampu mendakwai orang tua, belum tentu. Tambahi doa. Bila perlu minta doakan kepada orang-orang yang dianggap mustajab. Kemudian ketika melihat demikian sangat bahagia Abu Hurairah, kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Balik lagi kepada Rasulullah, menangis lagi. Cuman sekarang beda menangisnya. Menangis apa? Menangis bahagia, mengabari Rasulullah SAW bahwa ibunya sudah masuk Islam.